Hari ini kita akan, ini ada yang baru juga ya, dari buku Filipi. Filipi ya? Filipi, bukan Philippines. Filipi. Buku Filipi. Buku Filipi itu di perjanjian yang baru. Buku Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus ya. Kata kunci buku Filipi ini adalah sukacita. Siapa yang ada sukacita? Aduh, siapa yang tidak ada sukacita? Yang semua ini ada sukacita. Sukacita ini sukacita bukan yang duniawi, surgawi. Sukacita yang dari Tuhan ya. Kata kunci buku Filipi adalah sukacita. Kata kunci yang kedua adalah kesusahan, penderitaan. Penderitaan. Siapa yang ada penderitaan? Banyak juga. Yang sukacita ada, penderitaan juga ada. Biasanya kalau di duniawi kita pikirnya kalau ada penderitaan langsung tidak ada sukacita. Ya. Bagaimana ya, kenapa ada sukacita dengan penderitaan itu sama-sama? Tidak mungkin ya, mustahil. Nah, Rasul Paulus pada waktu ini bila dia menuliskan surat ini, dia di dalam penjara. Ya, bukan di rumah, penjara. Kalau di penjara langsung ada sukacita. Enggak, tidak ada sukacita. Orang yang di penjara tidak ada sukacita biasanya. Kalau mau sukacita di luar penjara. Tetapi Paulus ini luar biasa. Dia di dalam penjara tetapi ada sukacita. Yang di luar penjara tidak ada sukacita. Bikin pusing ya. Aduh. Jadi sukacita apa ini ya Paulus? Heran ya. Pada hari ini ya saya ingin khotbahkan tentang sukacita. Itu kehendak Tuhan, setiap anak-anak Tuhan itu bisa dan juga harus bersukacita senantiasa. Ya. Tetapi sukacita ini kadangkala tidak berhasil karena kita ada penderitaan. Ya. Nah, ada ini yang saya baca beberapa hari yang lalu, dia katakan orang yang tidak bersukacita, orang-orang yang tidak ada sukacita, kesemuanya mereka tidak bersukacita karena mereka tidak tahu atau tidak ada tujuan di dalam kehidupan mereka. Orang yang tidak tahu tujuan ataupun kalau bahasa Inggris purpose ya, tujuan ya, rencana atau tujuan di dalam kehidupan itu adalah orang yang paling sedih. Paling sedih. Ya, jawaban, kalau kita mau jawaban bagaimana sih saya bisa bersukacita, langsung kita harus ada tujuan dalam kehidupan. Orang yang tidak ada tujuan dalam kehidupan adalah orang yang paling sedih. Ya. Jadi artinya di dalam kehidupan ini uang tidak selalu memberikan sukacita. Kadang-kala uang itu lebih bikin pusing. Ya, dulu tidak ada uang, sukacita. Sudah ada uang, pusing. Aduh. Ya, kalau ada pekerjaan itu bukan garantasnya ada sukacita. Dulu tidak ada kerja di Indo, kita sukacita. Langsung sampai Hong Kong, pusing-pusing. Artinya sukacita ini tidak bergantung kepada lahiriah ataupun jasmania. Itu di dalam hati kita. Tetapi yang dikatakan ini adalah orang yang tidak tahu rencana atau tujuan di dalam kehidupannya adalah orang yang paling sedih di dunia ini. Nah, mungkin ada yang masih belum berkawin ini ya, berumah tangga ya. Kita pikirnya kalau saya sudah sampai cari suami,
Saya bersuka cita. Nah, tanya sama mereka yang sudah berumah tangga. Sudah sampai cari suami, itu problem lebih banyak. Ada yang pikirnya kalau saya ada anak, saya bersuka cita. Lebih banyak anak, lebih banyak pusing. Ya, problem bukan anak, problemnya bukan suami. Problem itu bukan pekerjaan kita. Problemnya adalah kita tidak ada tujuan. Kita tidak tahu rencana Tuhan buat kehidupan kita. Siapa pada hari ini di sini ya, yang ada tujuan dalam kehidupan? Kamu tahu rencana Tuhan buat saudara? Siapa ada? Semua tahu. Benar ya? Haleluya. Kalau tidak tahu rencana Tuhan buat kehidupan saudara, nanti kita mau tumpang tangan, kita mau doakan. Amin. Ini memang benar ya. Memang mau tumpang tangan, mau doakan. Ya. Nah, Paulus ini di penjara. Kalau di penjara kita harus menderita. Kalau di penjara kita harus menangis. Tetapi Paulus katakan tidak. Apa yang katakan Paulus? Dia katakan ayat 12 pasal yang pertama, Filipi, aku mengkehendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, Paulus sebelum ini, dia kemana-mana saja menginjil. Dia banyak ke tempat-tempat yang jauh menginjil. Tetapi pada masa ini, dia tidak bisa lagi berjalan-jalan, ya, kemana-mana menginjil. Dia di penjara. Tetapi Paulus katakan, walaupun saya di penjara, tidak ada yang dapat menghentikan pekerjaan ataupun rencana Tuhan buat kehidupan saya. Biarpun apa yang terjadi, ya, saya tahu tujuan rencana Tuhan di mana sahaja dia membawa saya. Langsung dia ada rencananya. Jadi begini ya saudara, mungkin saudara yang ini online sekarang, ya tidak bersuka hati karena bilangnya, oh Pastor Ari, saya di rumah hari ini nggak libur, nggak bisa ke Tanah Road, di North Point, ya tidak bisa bersuka cita. Paulus mengatakan, saudara, kalau kamu tahu rencana Tuhan buat saudara, di mana saja saudara berada, pasti bisa bersuka cita. Ya, yang mungkin yang ada di sini, di luar rumah, bisa berlibur, tidak bersuka cita. Yang di rumah ini lebih bersuka cita. Bedanya apa? Yang bersuka cita itu tahu rencana Tuhan. Ya. Nah, bila kita membaca buku Filipi ini ya, seringkali kita katakan, oh ini buku tentang kesengsaraan, tentang penderitaan. Mungkin ya, tetapi itu tidak tepat. Saya percaya tujuan buku Filipi ini adalah, kata kuncinya adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara pada hari ini, apakah saudara tahu rencana Tuhan buat saudara ya? Orang-orang duniawi, ya, rencana manusia, bukan rencana Tuhan. Rencana manusia ini rencana yang tidak kekal, hanya sementara. Ya, rencana yang lahirnya yang jasmania. Rencana duniawi adalah sukses, uang, pekerjaan, posisi, kemasyhuran, popularity. Itu rencana duniawi yang tidak kekal rencananya. Ya, bila kita sudah sakit, sudah mati, sudah tua, itu semuanya kehilangan. Tetapi rencana Tuhan itu rohani. Rencana Tuhan itu kekal. Rencana Tuhan itu membebaskan, memerdekakan kita. Ya, rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana manusia atau dunia ini. Jadi Paulus katakan, saya tahu rencana Tuhan buat saya. Rencana Tuhan buat setiap orang ini beda-beda. Bukan semuanya mau jadi pendeta atau gembala. Ya, semuanya beda. Tetapi kita harus tahu apa rencana buat kita. Jadi Paulus katakan, saya tahu rencana Tuhan buat saya untuk menginjil, memberitakan Injil. Sewaktu saya di luar penjara, saya menginjil.
Sekarang saya di dalam penjara, saya masih sukacita karena saya ada kesempatan menginjil. Oh, Rasul Paulus injil sama siapa? Kan di penjara ini banyak orang di sini. Ada juga yang menjaga penjara itu, menginjil. Ya saudara, jadi tidak ada apa yang dapat menghentikan rencana Tuhan buat saudara. Yang kedua, tidak seorang pun yang bisa menghentikan pekerjaan buat saudara. Ya, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ayat 18, pasal pertama ayat 18. Tetapi tidak mengapa sebab sebagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi ada orang yang cemburu ya tentang Rasul Paulus. Ya, motifnya tidak baik. Tapi Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan pekerjaan atau rencana Tuhan buat kehidupan saya. Kalau bahasa Inggris ya, saya bilangnya gini, people can harm you, but they cannot hurt you. Orang bisa harm you, but cannot hurt you. Mencelakakan saudara, tetapi tidak bisa melukai saudara. Manusia bisa mencelakakan kita, tetapi tidak bisa melukai kita. Tetapi seringkali kita katakan begini, oh saudara melukai hati saya. Tidak ada seorang pun yang bisa melukai hati saudara. Kamu sendiri yang bisa melukai diri sendiri. Kamu tahukah? Ini marah-marah sekarang sudah. Hatinya luka ya sekarang. Benar. Orang bisa celakakan kita. Dia bikin apa saja dia. Kita tidak bisa mengontrol ya pekerjaan manusia. Tetapi apa yang masuk dalam hati kita yang ada kunci. Tetapi seringkali kita marah-marah, oh siapa-siapa melukai hati saya. Mulai dari hari ini, jangan kata itu lagi. Katakan, kamu bisa celakakan saya, tetapi tidak bisa melukai saya. Saya tidak boleh dilukai oleh sesiapapun. Karena saya hatinya kuat, Tuhan yang memelihara hati saya. Betulkah? Benar. Nah, nanti ada orang yang dicelakakan di gereja nanti bilangnya, minggu depan saya tidak mau datang lagi ya. Itu tanggung jawab kita sendiri ya. It's your responsibility to keep your heart. Benar ya? Ya. Kita bisa dengar kecelakaan di sini, tapi jangan masuk dalam hati. Jangan simpan di hati. Kalau sudah simpan di hati itu racun. Pada hari ini saya mau mendoakan ada orang yang racun di hati sudah lama. Kepahitan ya. Mau disembuhkan. Mau dibuang keluar. Itu yang racun ini. Kalau hatinya sudah diracuni, ngomongnya juga racun. Yang keluar semua racun. Betul nggak? Kalau bahasa Inggris bilang, hurt people. Orang yang dilukai akan melukai orang lain. Mau disembuhkan nanti ya. Jadi Paulus katakan, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan pekerjaan atau rencana Tuhan buat kehidupan saya. Saya tahu tujuan rencana Tuhan buat kehidupan saya. Saya tidak akan, I will not allow, membenarkan sesiapapun yang to stop me. Menghentikan, distract me. Menghentikan, mengganggu, apa-apa ya. Ya, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Oke, lihat yang ketiga.
Pasal yang pertama ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahawa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Katakan malu. Tantangan yang terbesar buat orang yang mau melakukan pekerjaan Tuhan atau rencana Tuhan dalam kehidupan mereka adalah malu. Malu. Orang yang malu, sering malu, sangat malu, tidak akan melakukan pekerjaan Tuhan atau tidak akan memenuhi rencana Tuhan buat kehidupan mereka. Oh, saya malu, Pak, karena saya orang Indo. Oh, saya pembantu rumah, Cece, saya malu. Ini yang malu-malu, roh malu ini bukan dari Tuhan. Ini roh malu ini dari iblis. Yang menekan kita. Saya tidak bisa bahasa Inggris, saya malu. Saya tidak bahasa Kantonis, saya malu. Saya tidak cantik, malu. Saya gemuk, malu. Saya pendek, malu. Ini susah ya, dua kamera juga, malu. Malu. Nanti Pastor Ari bilang, melayani Tuhan, ya pimpin pujian. Enggak bisa, Pastor, malu. Talentanya ada, tapi malu. Orang yang malu-malu ini tidak akan dipakai Tuhan. Karena mereka itu tidak mau dipakai Tuhan. Bagi tahu sama saudara di sebelah, jangan malu ya. Ada yang malu sudah ini. Saya malu mau ngomong sama saudara di sebelah kanan. Ini semua ibu-ibu semua malu. Ini semua all ladies ya. Ya? Ladies kalau bahasa Indonesia apa? Perempuan, wanita. Semua wanita pun malu. Yang kita yang harus yang malu ya Pak Suari. Kita doa aja. Bukan saja malu. Takut ya. Kenapa malu? Ini roh malu ini harus dipecahkan. Kita mau doakan nanti ya. Ada roh-roh malu. Dihalau dalam nama Yesus. Nanti sampai di rumah majikan, kita tidak malu lagi. Ada keyakinan. Ya. Jadi Paulus katakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahawa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Saya tidak malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Orang yang ada tujuan, yang tahu rencana Tuhan buat kehidupan mereka ini, tidak takut untuk hidup. Dan juga tidak takut mati. Orang yang takut mati adalah orang yang tidak tahu rencana Tuhan. Dengar sekali lagi ya. Orang yang takut mati adalah orang yang tidak tahu rencana Tuhan buat kehidupan mereka. Orang Kristen tidak seharusnya takut mati. Kita senang kalau kita mati. Kita tidak nangis kalau kita mati. Orang yang hidup nangis waktu kita mati. Karena mereka rindu sama kita. Kita yang ketawa bila kita mati. Benar, saudara. Kenapa banyak orang Kristen takut mati? Karena mereka tidak tahu rencana Tuhan. Kenapa ada banyak orang yang takut hidup? Karena mereka tidak tahu rencana Tuhan buat mereka.
Bila kehilangan pekerjaan, majikan bilangnya terminate, dia takut. Kenapa takut? Karena tidak tahu rencana Tuhan. Benar saudara. Jadi Paulus katakan di sini, saya di dalam penjara. Mungkin saudara pikirnya saya menderita, tetapi saya tidak menderita. Saya tidak takut masuk penjara. Saya masuk penjara bukan karena saya orang jahat. Saya masuk penjara karena kebenaran. Langsung Tuhan pasti ada rencana buat saya di dalam penjara. Itu tujuan Tuhan. Saya tidak marah sama Tuhan. Saya tidak marah sama mereka yang menaruh saya di penjara. Saya senang sekali karena ini tujuan Tuhan. Pasti rencananya supaya saya bisa menginjil buat mereka yang di dalam penjara. Jadi saudara, jadi Paulus katakan, saya tahu kehidupan saya adalah buat Yesus Kristus. Oleh karena itu dia katakan, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, Tuhan Yesus dimuliakan di dalam tubuhku. Nah, ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Ini bingung Paulus. Kita biasanya kalau sakit, Pastor Ari doakan sembuh, sembuh, sembuh. Itu memang kita mau sembuh ya. Benar. Tapi Paulus katakan, walaupun saya mati, itu untung. Bagiku hidup adalah Kristus. Saudara, kehidupan saudara itu adalah apa? Mungkin ada ini hidupku karena uang. Hidupku karena sukses. Hidupku untuk rumah tangga saya. Family. Hidupku untuk sendiri. Hidup saudara itu untuk apa? Buat siapa? Paulus katakan, hidupku adalah Kristus. Segala sesuatu yang saya lakukan itu untuk Yesus. Walaupun saya di Hong Kong, itu buat Yesus. Kalau saya di Indo, itu buat Yesus. Kalau saya sudah kawin, itu buat Yesus. Kalau saya tidak kawin, juga buat Yesus. Saya ada uang, itu buat Yesus. Tidak ada uang, juga buat Yesus. Semuanya buat Yesus. Hanya Yesus. Ada 3 jenis orang Kristen ya. Ini saya perlu tolong menerjemahkan ini. Ada 3 jenis orang Kristen. Yang pertama, Yesus adalah another one. Another one kalau bahasa Indonesia? Di antara lain ya. Di antara yang lain. Another one. Bila saya ketemu istri saya dulu, tahun 1989. Sudah lahir ya? 1989. Kali pertama saya ketemu dia, dia hanya adalah di antara satu. Antara yang lain. Another one. Belum lagi, another one. Nanti saya bilangnya, oke jadi girlfriend ya. Dia bilang oke. Dia menjadi nomor 1. Sudah kawin, dia the only one. Satu-satunya. Right? Saudara, apakah Yesus itu di antara yang lain? Hari Minggu Yesus, hari Senin uang, hari Selasa memse. Saya tidak tahu. Hari Sabtu Victoria Park. Saya enggak tahu.
Hari Minggu, Yesus. Atau apakah Yesus itu nomor satu? Oh, Yesus nomor satu. Siapa nomor dua? Kalau istri tanya sama saya, apakah saya nomor satu dalam kehidupan kamu? Saya bilang, enggak. Kamu bukan nomor satu, kamu satu-satunya. Kalau saya bilang nomor satu, nanti dia bilang siapa nomor dua? Siapa nomor tiga? Kalau ada nomor satu, pasti ada nomor dua ya. Banyak orang Kristen, semua orang Kristen selalu bilangnya, Yesus nomor satu, family nomor dua. Itu salah. Semua Yesus satu-satunya. Jadi Paulus katakan, dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus, hanya Kristus. Hanya Kristus. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah. Seek first, what is it? Carilah dahulu kerajaan. Dahulu. Kalau bahasa Yunani, carilah dahulu. Kalau bahasa Inggris itu seek first ya, number one. Kalau bahasa Yunani itu satu-satunya. Itu first, kalau bahasa Yunani itu proton. Proton itu hanya satu. Only one, hanya satu. Seperti yang bila Yohanes katakan, it is him who love you first. Itu dia terlebih dahulu mengasihimu. Itu juga proton. Tuhan mengasihi kamu seperti kamu itu satu saja di dunia ini. Seperti juga bila buku Wahyu pasal yang ketiga, Yohanes katakan, return to your first love. Kembali ke kasih mula-mula. Mula-mula. Mula-mula itu satu-satunya. Bukan yang permulaan, tetapi yang satu itu. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah hanya Kristus. Semuanya Kristus. Kalau kehidupan kita bukan semuanya Kristus, kita tidak akan ada sukacita. Kalau kehidupan kita buat anak-anak kita ya, nanti anak-anak nanti sudah besar tidak menjaga kita, kita marah. Kalau kehidupan kita hanya buat suami sekarang bikin apa ya di Indo? Kita marah. Kita berkorban ya, pengorbanan kita ya, pengorbanan yang besar. Nanti kita dikecewakan. Kecewakan. Kalau kita kehidupan kita buat uang, nanti uangnya sudah habis. Kecewa. Kalau kehidupan kita bukan hanya Kristus, kita akan menderita. Kita akan dikecewakan. Benar ya saudara? Ini benar. Ya. Tujuan kehidupan saudara hari ini hanya Yesus. Kalau kehidupan kita hanya Yesus, apa yang terjadi sekalipun, kita pasti bisa bersukacita. Kita pasti bisa melihat rencana Tuhan dalam hal-hal itu. Buku Roma mengatakan, all things work out for good to those who love the Lord. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Ini bahasa Indonesia ini lebih baik. Kalau bahasa Inggris kurang baik. Dibilangnya all things work out for good
Segala sesuatu itu Dikerjakan Allah. bukan kerjaan Allah. All things work out for good. Segala Itu belum sesuatu. Allah lagi. Segala sesuatu itu semuanya baik ya, semua good. Kalau tanpa Tuhan, bagaimana bisa good? Kan, tetapi yang setengah lagi itu dia bilang, lanjutkan dia dikatakan, buat mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, segala sesuatu yang terjadi itu no good. Ngerti saudara? Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, segala sesuatu yang terjadi itu no good. Ada pekerjaan, ada banyak uang, no good. Kenapa no good, Pastor Ed? Karena tanpa Tuhan, segala sesuatu yang terjadi itu biarpun kalau di mata dunia itu baik. Tetapi kalau tanpa Kristus, kita tidak mengasihi Kristus, itu no good. Itu kecelakaan, saudara. Ini serius ya. Waduh, Pastor Ed, ini serius sudah ini. Ini firman Tuhan. Kalau kita sakit, penyakit, didoakan, haleluya sembuh. Tapi kita tidak mengasihi Yesus, itu kecelakaan, no good. Apa gunanya hidup? Makanya gemuk-gemuk, tapi tidak kasih sama Tuhan. Makanya banyak. Hidupnya panjang, tapi bikin susah sama orang lain. Apa gunanya hidup begini? Lebih baik hidupnya pendek, tapi mengasihi Tuhan. Nanti sudah mati kita masih rindu sama Dia. Daripada tidak hidup buat Tuhan, tidak mengasihi Yesus, tapi hidup panjang umurnya. Sia-sia bikin susah semua orang. Semua orang pikir, kapan mau mati? Adakah orang begitu ya? Kita bilang, kapan mati ya? Masih hidup lagi ini. Segala sesuatu yang terjadi itu baik kalau saudara mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, walaupun sesuatu itu terjadi itu baik, itu celaka. Karena tidak ada berkat Tuhan di sana, kita harus mengasihi Tuhan. Karena bila kita mengasihi Tuhan, kita ini dijagai Tuhan. Ada proteksi dari Tuhan. Jadi Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena saya mengasihi Kristus. Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi saya. Kerajaan Tuhan itu terlebih dahulu. Dan kebenarannya. Dan Dia akan mempercukupi segala keperluan saya. Dia akan menjagai saya, ya. Dan mati adalah keuntungan. Bagaimana seorang itu mati bisa untung? Biasanya kita hidup itu untung, mati itu tidak untung. Kematian seseorang itu hanya adalah untung bila kehidupannya adalah Yesus. Tetapi banyak orang hidup adalah untung. Bila mati, baru Yesus. Itu. Ya. Bila mau mati, mana Pak Suari? Pak Suari doakan. Baptiskan saya sekarang. Itu kehidupan yang tidak berarti ya. Sudah sampai surga pun juga tidak berarti. Benar. Itu kehidupan yang sia-sia. Itu orang bodoh. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah.
Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Bagaimana harus kita hidup kalau kita mau bersuka cita? Kita harus tahu rencana Tuhan buat kita. Yang kedua, kita harus melayani orang lain. Paulus katakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara, bagi tahu sama yang kiri kanan, saya hidup di dunia ini karena kamu. Hei, yang di belakang. Hidup di dunia ini buat siapa? Buat? Bukan saya ya, yang di sebelah. Hah, bukan saya. Kalau orang duniawi biasanya saya tinggal di dunia ini karena saya. Saya mau hidup lama-lama. Karena saya mau enjoy. Saya banyak uang, banyak rumah, banyak sukses, banyak istri. Untuk kesukaan saya. Tetapi orang yang takut sama Allah, yang mengasihi Yesus, yang tahu rencana Tuhan dalam kehidupan dia katakan seperti Paulus, saya hidup di dunia ini karena kamu. Saya tinggal di dunia ini karena kamu, bukan sendiri. Inilah adalah orang Kristen yang benar. Karena orang lain. Orang yang tinggal di dunia ini karena sendiri, buat diri sendiri adalah orang yang tidak akan ada sukacita. Tidak ada sukacita. Dia libur, holiday sendiri. Makan sendiri. Tidur sendiri. Aduh. Sedih. Semua sendiri. Nangis sendiri. Ketawa sendiri. Ngomong sama sendiri. Sudah gila. Karena dia mengasihi diri sendiri. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang hidup buat orang lain. Saudara, pada hari ini, siapakah saudara di gereja ini yang saudara mau memberkati? Bukan yang rumah tangga di Indo ini semua memang. Ya, siapa yang di gereja ini saudara mau memberkati? Yang saudara bisa katakan, lebih perlu untuk tinggal di Hong Kong ini, di ICA, karena kamu. Nah, kadang-kala kita hatinya sudah dilukai ya. Walaupun sudah pastor bilang tadi, tidak ada orang yang bisa melukai hati kita tanpa kebenaran kita sendiri. Hati dilukai. Saya mau ke gereja lain. Saya tidak mau ke gereja lagi. Orang yang pikir gini adalah orang yang hidup buat diri sendiri. Orang yang berdosa adalah orang yang tidak pikirkan orang lain. Kamu tahu gak? Orang yang berdosa adalah orang yang tidak pikirkan orang lain. Sebelum saudara berdosa, saudara pikir, nanti anak saya bagaimana ya? Nanti suami saya bagaimana ya? Is it correct? I say this way? Okay. Nanti Pastor Ari bagaimana ya?
Nanti kelompok kecil saya, Kingdom Group, bagaimana ya? How does it affect them? Is it? Oke. Kalau sebelum saudara berdosa, pikirnya gini, orang yang bertanggung jawab langsung tidak akan berdosa. Kamu tahu gak? Saya sering kali pikir gini juga. Waktu saya mau berdosa, saya pikir ya, aduh, nanti gereja ICA Indo itu bagaimana ya? Nanti mereka kedengaran Pastor Ed dosa. Aduh. Itu sangat melukai hati mereka. Ya. Stumble their faith, what is this? Menjadi batu sandungan bagi Menjadi iman batu mereka. sandungan iman. Aduh. Susah ya. Jadi orang yang berdosa adalah orang yang sangat egois, selfish ya. Selfish. Bila kita pikir, saya hidup buat kamu. Jadi kehidupan kita ini lebih ada sukacita. Ya. Amin. Jadi saudara pada hari ini, saudara hidup buat siapa di sini? Ini serius ya, ini sekarang. Buat siapa? Yang diam-diam ini buat siapa nanti? Buat saudara-saudara. Buat kamu. Kalau kita ada makan, kita bawa buat kamu. Kalau ada doa, kita doakan kamu. Kita mau mendorong, dorong kamu. Hah? Kalau ada sedikit uang, kita tolong orang yang perlu, kamu. Tapi itu mau bagi tahu Pastor Ari dulu ya. Nah, nanti kita tidak mau kamu ditipu ya. Ya, kalau ini Ica ya, Ica Indo ini. Ica Indo ini kehidupan kita semua gini. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Tuhan bekerja. Amin, saudara. Saya mau mendoakan mereka ini yang ada racun dalam ini, kepahitan yang sudah lama. Tuhan mau menyembuhkan kita. Kalau tidak disembuhkan, kita tidak bisa hidup buat kamu. Tidak bisa. Ini mau disembuhkan, saudara. Ini racun. Sudah racun sini sudah. Ya. Kita mau mendoakan mereka yang tidak tahu rencana Tuhan buat kehidupan kita. Ya, supaya Tuhan memberikan wahyu. Ya, apakah rencana Tuhan buat kehidupan saya? Ya, menginjil ya, tetapi apalagi kita mau tahu. Mungkin saudara pada hari ini di tempat kerja ya tidak bersukacita karena kamu tidak bisa melihat rencana Tuhan di sana. Jadi Tuhan menunjukkan pekerjaannya di kehidupan saudara. Amin. Mungkin yang di Hong Kong ini sekarang, kita rindu sama Roma. Memang semua orang rindu ya. Tapi kalau kita tahu rencana Tuhan buat kita di sini, amin. Amin.